Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Arahab, calon guru penggerak dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sekolah SMP Negeri 3 Perbaungan. Kali ini saya akan melakukan coaching bersama murid saya. Selamat menyaksikan. Salam sehat, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manda, kemari sebentar, Nak. Di sini dulu sebentar ya, Bapak mau ngomong. Ya Pak, ada apa Pak? Duduklah dulu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kok saya deg-degan ya Pak? Kenapa harus deg-degan? Memangnya kamu ada salah sama Bapak? Nggak tahu Pak. Oh, baiklah. Belakangan ini Bapak melihat kalau kamu itu tidak seperti Manda yang dahulu ya. Manda yang dahulu yang Bapak kenal itu orangnya rajin loh. Selalu mengumpulkan tugas dan selalu mendapatkan nilai ulangan harian yang bagus. Kenapa sekarang nilai kamu turun dan tidak semangat ya, Nak? Ya Pak, saya akui memang saya tidak bisa belajar maksimal akhir-akhir ini Pak. Baik, ternyata kamu memang menyadarinya ya. Iya Pak. Kalau Bapak ada waktu, boleh nggak saya ceritakan masalah saya? Boleh sekali, Nak. Bapak akan senang sekali. Nah, lalu dari cerita kamu nanti, apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang kamu harapkan nantinya? Begini Pak, saya juga tidak tahu mengapa saya bisa begini. Saya sangat ingin keluar dari masalah saya ini Pak. Apa yang kamu rasakan sebagai kesulitan belajarmu akhir-akhir ini, Nak? Saya merasa tidak nyaman ketika belajar Pak. Ada lagi? Saya juga bingung Pak, karena nilai ulangan saya turun semuanya. Baik. Apa yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman ketika belajar di dalam kelas? Saya merasa sulit menerima pelajaran Pak. Saya tidak paham apa yang disampaikan oleh guru untuk ujian dalam kelas. Lalu ketika ada pekerjaan rumah, saya juga sulit Pak mengerjakannya. Baik. Dari cerita kamu barusan, kamu itu merasa sulit menerima pelajaran, sulit fokus dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Apakah benar demikian, Nak? Benar sekali Pak. Lalu, apakah bisa kamu jelaskan perasaan tidak nyaman kamu itu di dalam kelas? Setiap jam pelajaran dimulai, saya merasa sangat lelah dan mengantuk Pak. Saya juga tidak menjadi fokus Pak. Oh begitu, mengapa bisa demikian? Setiap malam saya harus membantu ibu saya menyiapkan adonan kue hingga larut malam untuk dijual esok paginya Pak. Dan itu terus saya lakukan setiap malamnya Pak. Oh jadi itu masalahnya. Membantu orang tua itu memang menjadi keharusan buat kita loh, Nak. Lalu apa yang telah kamu lakukan agar kamu dapat membantu orang tua sekaligus dapat belajar secara optimal? Saya sudah berupaya Pak mengulang pelajaran di sekolah selesai membantu ibu. Tapi tetap saja saya tidak bisa Pak. Termasuk juga mengerjakan PR yang diberikan. Baik, menurut kamu terkait membantu orang tua tadi di rumah, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa fokus belajar di dalam kelas? Saya harus dalam keadaan segar dan siap mengikuti pelajaran. Lalu, Dengan kondisi tubuh yang segar dan fokus, maka saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat mengerjakan ulangan saya dengan baik. jawaban yang sangat tepat. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu memiliki kondisi tubuh yang segar, tidak mudah mengantuk, dan bisa fokus di dalam kelas? Saya harus tidur tepat waktu, Pak. Bagus, Tidak itu boleh ya. tidur sampai larut malam. Bagus, itu jawaban yang benar. Kita harus dalam keadaan segar dan semangat ketika akan menerima pelajaran di sekolah, Nak. Ketika keadaan tubuh kita tidak segar dan tidak semangat, maka pelajaran akan sulit kita terima dan kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita. Ya, Pak. Saya mengerti. Baik, terkait kewajibanmu sebagai seorang anak dan kewajibanmu sebagai seorang pelajar, apa yang dapat kamu lakukan untuk bisa menyiapkan fisik dan psikismu
ketika belajar di sekolah? Saya harus bisa membagi dan mengatur waktu saya, Pak. Maksudnya, Nak? Saya harus membantu ibu lebih awal dan tidur malam juga lebih awal agar saya bisa bangun pagi dalam keadaan segar. Saya juga akan mengerjakan tugas PR saya setelah pulang sekolah sebelum membantu ibu, Pak. Baik, dengan solusi yang kamu gagas tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk mendukung hal-hal yang kamu sebutkan tadi? Saya akan menggunakan waktu saya sebaik mungkin, Pak. Saya akan sebisa mungkin memanfaatkan waktu saya, baik ketika di rumah maupun ketika berada di sekolah. Jawaban yang bagus sekali. Pintar-pintarlah bertingkah laku sebagai seorang murid dan patuhlah terhadap kewajiban kita kepada orang tua di rumah. Iya, Pak. Lalu, apa komitmen kamu terhadap semua rencana yang kamu sebutkan tadi? Di setiap pelajaran, saya akan fokus dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas saya yang diberikan guru, Pak. Lalu, saya akan mengulang sesering mungkin pelajaran yang telah lalu setelah pulang sekolah sebelum membantu ibu saya. Ada lagi? Saya akan membagi waktu saya sebaik mungkin. Ada lagi? Saya juga akan kembali ke Manda dahulu, Pak. Gitu dong, Bapak senang mendengarnya. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha. Dalam melaksanakan komitmen kamu tadi, siapa saja yang akan kamu libatkan, Nak? Bapak tentunya sebagai wali kelas saya dan teman sebangku saya, Rina, Pak. Mengapa Rina? Boleh nggak Bapak tahu? Tentu, Pak. Rina kan sepupu saya. Dia juga selalu membantu ibunya setiap malam, menyiapkan bahan-bahan jualan ibunya di pasar pagi. Saya akan meminta bantuan kepadanya agar mengingatkan saya tentang menggunakan waktu sebaik mungkin, dan dia kan jual kelas kita, Pak. Bagus, Bapak senang mendengarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi dari masalah kamu hari ini dapat menjadikanmu sebagai seorang murid yang berhasil, ya, Nak? Terima kasih, Pak, untuk doanya. Terima kasih kembali.